Sampurasun. Nepangkeun wastapun Revina Insani Farasadina di Departemen Pendidikan Bahasa Sunda kelas 1C Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Insya Allah dina danget ieu simkuring sejang ngadadankeun kumaha patalina antara Pancasila jeung Departemen Pendidikan Bahasa Sunda. Wilujeng Nyakseng. Halo semuanya. Berbicara tentang Pancasila, tentunya kita semua udah tahu dong kalau Pancasila itu adalah dasar negara dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia, termasuk bagi bangsa Sunda. Lalu, bagaimanakah hubungannya antara Pancasila dengan Departemen Pendidikan Bahasa Sunda jika dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila? Penasaran? Daripada nunggu lama, yuk kita mulai penjelasannya dari sila yang pertama. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, sila pertama ini menitik beratkan tentang hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Jadi, ketika manusia bertindak atau berperilaku, haruslah dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama ini sangat berkaitan dengan Departemen Pendidikan Bahasa Sunda, terbukti dengan adanya salah satu sastra buhun atau sastra pada zaman dahulu yang berupa syair atau pujian, yang di dalamnya itu berisi tentang memuji keagungan Tuhan, tentang nasihat untuk beribadah, tentang doa, atau tentang taubat. Mengenai hal tersebut, berikut akan diberikan sedikit contoh tentang pujian. Pupujian, eling-eling, dulur kabeh. Eling-eling, dulur kabeh, ibadah ulah campole, berang peting ulah wale, bisina kaburu pae, sabab urang bakal mati, nyawa dipundut ku Gusti, najan raja Nyakrawati, teu bisa nyingkirkeun pati, karasana keur sakarat, nyerina kaliwat-liwat, kana ibadah diliwat, taranga lakukeun sholat, kaduhung liwat kalangkung, tara nyembah kayang agung, sakarat nyeri kalangkung, jasadna teu beunang embung. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menitik beratkan hubungan horizontal antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Artinya, dalam bertindak, manusia haruslah memperhatikan kesopanan, keramah tamahan, dan tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Sila yang kedua ini memiliki hubungan yang erat dengan Departemen Pendidikan Bahasa Sunda. Terlebih bangsa Sunda itu terkenal dengan keramah tamahannya. Maka dari itu, di dalam Departemen Pendidikan Bahasa Sunda diajarkan etika. Di antaranya etika gunem catur atau etika dalam berbicara dan etika paripolah atau etika dalam bertindak. Selain itu, di dalam bahasa Sunda pun ada yang namanya undak usuk basa, yang mengajarkan bagaimana caranya berkomunikasi dan berbahasa yang baik dengan orang yang lebih dewasa, dengan sesama, atau dengan orang yang lebih muda. Terkait hal ini, yuk kita belajar sedikit tentang undak usuk basa yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Halo, belajar undak usuk basa bareng yuk. Ini ada teksnya, kita nyanyiin bareng ya. Pakai lagunya Wali yang Mari Selawat. Oke? 1, 2, 3, mulai. Abdi miyos Bapak
Abdi dongkap Bapa sumping, abdi wangsul Bapa muli, abdi terang Bapa uninga, abdi nedah Bapa tuang, abdi nyanggem Bapa nyarios, abdi nanya Bapa naros, abdi nguping Bapa ngadangu, abdi mondok Bapa kulem, abdi mandi Bapa siram, abdi ngabantun Bapa nyandak, abdi ningal Bapa ningali, abdi gaduh Bapa kagungan, abdi hoyong Bapa palai, abdi nyuhunkeun Bapa mundut, abdi sorangan Bapa nyalira, abdi isin Bapa lingsan, abdi diuk Bapa calik, abdi hilap Bapa lali, abdi udur Bapa tedamang, abdi panon Bapa soca, abdi irung Bapa pangambung, abdi biwir Bapa lambai, abdi halis Bapa kening. Nah, itu dia beberapa contoh undak-usuk bahasa yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Menarik bukan? Nah, jadi jika bangsa Sunda sudah menerapkan undak-usuk bahasa yang baik, artinya dia sudah dapat menerapkan etika yang sopan dan tentunya beradab. Sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Beberapa nilai yang ada dalam sila yang ketiga ini adalah cinta tanah air, bersatu walaupun banyaknya perbedaan, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak dan memecah persatuan bangsa. Hal ini berkaitan erat dengan salah satu peribahasa atau ungkapan yang ada dalam bahasa Sunda, yaitu silih asah, silih asih, silih asih. Silih asah artinya saling mengingatkan dan saling menajamkan pikiran. Silih asih artinya saling mengasihi dan saling menyayangi. Dan yang terakhir, silih asuh artinya saling membimbing dan saling mengayomi. Ketika masyarakat Sunda menerapkan ketiga hal ini, maka akan tercipta kenyamanan, ketertiban, dan ketentraman. Selain itu, persatuan bangsa juga tergambar dari bersatunya bangsa Sunda walaupun berasal dari daerah yang berbeda dan menggunakan dialek yang berbeda. Karena di dalam bahasa Sunda pun ada bermacam-macam dialek seperti ada dialek Barat, dialek Timur, dialek Cirebon, dialek Priangan, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, bangsa Sunda tetap satu. Sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menitik beratkan terhadap demokrasi yang di dalamnya tentu ada kebebasan berpendapat, berbicara di muka umum, dan tentunya harus saling menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Sila keempat ini berkaitan juga dengan beberapa ungkapan di dalam bahasa Sunda. Yang pertama adalah biwir tedi wengku, letah tetulangan. Artinya, dalam berbicara harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi, di dalam masyarakat Sunda diterapkan prinsip berpikir sebelum berbicara. Ungkapan yang kedua adalah bengkung ngariung, bongkok ngaronyok. Artinya, ketika ada permasalahan antara masyarakat Sunda ataupun ada perselisihan, itu harus diselesaikan bersama dengan cara musyawarah untuk mufakat. Terakhir, sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila yang terakhir ini merupakan perwujudan dari keempat sila sebelumnya. Jadi, jika ingin tercipta keadilan, maka masyarakat Indonesia harus menerapkan keimanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Keadilan dalam sila yang kelima ini juga tercantum di dalam Nazom Sunda yang isinya rata kamiskin kafakirna, ngarasa subur makmur, rakyat hirup subur makmur, kapangeran loba syukur.
Jadi, keadilan sosial di masyarakat Sunda diartikan sebagai adil terhadap fakir dan miskin agar semuanya merasakan hidup yang makmur dan disertai dengan rasa syukur.